Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Ini adalah bagian dari kuliah ET 4040, Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi, yang saya ajarkan untuk mahasiswa saya di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Ini adalah bab 4 mengenai ekonomi telekomunikasi, dan khususnya adalah part 3 ya, bab 4 part 3, yaitu sekarang kita belajar berikutnya adalah masalah pengukuran kegiatan ekonomi dan perhitungan pendapatan nasional. Dan di sini ada 3 metode yang digunakan. Pertama adalah metode output, metode produksi, kedua metode pendapatan, dan ketiga metode pembelanjaan. Jadi ini tiga-tiganya bisa dilakukan secara sekaligus. Nah ini atau dia pilih salah satu di antara 3 metode ini. Jadi pada metode pertama, metode produksi ini dari seluruh kegiatan perekonomian nasional itu umumnya dibagi menjadi 9 sektor produksi ya. Tetapi dari 9 sektor produksi kemudian dibagi lagi menjadi subsektor produksi dari masing-masing sektor. Di mana untuk ini saya ajarkan karena ini kuliah untuk mahasiswa saya telekomunikasi. Dan ini telekomunikasi ini masuk di dalam salah satu sektor produksi, yaitu komunikasi dan informasi. Dan seringkali dimasukkan juga di dalam transportasi ya. Transportasi dan komunikasi itu menjadi satu ya. Di dalamnya juga ada informatika. Nah ini dibagi 9 sektor produksi, jadi kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi subsektor produksi, di mana telekomunikasi menjadi salah satu subsektor di dalam sektor produksi, komunikasi, dan transportasi. Ini kalau di Indonesia, maaf ya, di negara lain mungkin ada pembagian yang tidak sama. Dan metode jadi kelemahan dari metode output ini memang kadang-kadang ada tumpang tindih. Tumpang tindih ya ini seperti tadi saya sebutkan, karena telekomunikasi kan masuk di dalam salah satu dari 9 sektor produksi untuk Indonesia, yaitu sektor produksi, komunikasi, dan transportasi. Dan problemnya kan telekomunikasi ini ada di mana-mana ya, ada di beberapa sektor juga ya, sehingga kalau dia diukur mungkin bisa ada pengukuran ganda di dalam secara terpisah bahwa sektor telekomunikasi diukur produksinya dengan metode output, tapi ada juga bagian telekomunikasi di pertanian, di semua industri lah, di pariwisata itu kan juga menggunakan sarana telekomunikasi, sehingga ada kemungkinan di situ ada double ya. Jadi ini dengan metode produksi dengan kelemahannya, GDP yang dihasilkan ada kemungkinan angkanya itu lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian metode pendapatan, kali ini menjumlahkan pendapatan itu malah semua pemilik produksi ya. Jadi di sini berupa gaji, upah ya, sewa, bunga ya. Jadi PDB cuma W plus R plus I plus P. Ini jarang digunakan di Indonesia, tidak digunakan untuk secara nasional ya. Metode pendapatan ini ada juga mungkin negara yang menggunakan. Kalau memang itu mereka bisa mendapatkan data secara rinci dari seluruh rakyatnya ya. Kalau semua rakyatnya itu tercatat dengan pasti pendapatannya. Tapi di Indonesia kelihatannya agak sulit hal seperti ini, karena banyak pekerja-pekerja yang menghasilkan uang itu dari sektor informal ya. Jadi tidak ada ini dari catatan gaji, upah, sewa, bunga, dan seterusnya, itu agak sulit ini dilakukan metode kedua. Dan metode ketiga, metode pengeluaran atau metode pembelanjaan. Nah ini yang digunakan di banyak negara untuk mengukur secara makro ya dari pendapatan nasional. Jadi ini Keynes itu ya, semenjak ada teori dari ekonomi modern ini digunakan sistem ini. Jadi GDP adalah sama dengan C, konsumsi ditambah I, investasi tambah G, government, jadi pengeluaran pemerintah, dan X tambah X yaitu ekspor, dan M minus M yaitu impor. Jadi ini paling sering digunakan ya secara pembahasan.
Jadi yang paling bisa dipercaya sebenarnya sekarang ini adalah menggunakan metode pembelanjaan. Kemudian maaf, jadi saya balik lagi. Jadi kenapa ini metode pembelanjaan kok bisa digunakan? Jadi istilahnya kan pendapatan nasional GDP, tapi kenapa digunakan metode pengeluaran? Nah, ini dijelaskan oleh teorinya si Keynes ya, semenjak tahun 1930-an itu, dan kemudian dikukuhkan oleh para ahli ekonomi yang kemudian pemenang Nobel dan seterusnya. Itu dikukuhkan bahwa bisa diukur dengan cara kebalikannya ini seperti ini, dan itu bisa dibuktikan secara matematika, secara dan maupun secara data-data yang ada itu adalah harusnya kalau data pengukurannya benar itu hasilnya sama dengan tiga metode. Jadi konsep pendapatan nasional ada GDP, ada GNP ya. Jadi GDP ini Gross Domestic Product. Nah, ini yang paling sering digunakan, jadi kita harus hati-hati ini ya. Jadi GDP Indonesia. GDP Indonesia ini adalah maksudnya nilai produksi perekonomian di negara Indonesia tanpa memperhatikan bahwa itu pemiliknya kita atau bukan gitu. Jadi GDP kita naik itu bukan berarti otomatis rakyat Indonesia itu maju, karena di Indonesia kan telekomunikasi misalkan itu kan bukan milik orang Indonesia ya. Telekomunikasi bukan milik orang Indonesia banyak, jadi milik dunia lah. Tapi ya kebalikan juga. Jadi kita juga orang Indonesia ada juga memiliki saham dari perusahaan telekomunikasi di luar negeri. Jadi GDP ini memang tidak 100% mengukur ya hasil rakyat kita. Yang persis mengukur itu adalah yang disebut GNP. Ya, GNP ini nilai produksi dihasilkan produksi warga negara terdapat di negaranya sendiri atau di negara orang lain. Nah, ini kalau secara normal gitu ya, normal dalam arti secara umum gitu ya, itu memang harusnya GDP ya sama dengan GNP ya. Ini dengan catatan kalau di mana suatu negara itu investasi asingnya, jadi ataupun orang-orangnya, ekspatriatnya itu investasi asing tidak terlalu menguasai di negara tersebut, dan kemudian memang misalkan ada faktor produksi itu yang dihasilkan orang asing yang ada di suatu negara, sebaliknya warga negara tersebut juga memiliki investasi di luar negeri yang katakan jumlahnya sama. Jadi dalam hal itu GDP bisa jadi GNP. Tapi ini sekarang sangat mungkin tidak fair ya. Kalau misalkan Amerika Serikat misalnya sebagai contoh itu pasti GNP-nya jauh lebih besar dibanding GDP mereka ya. Misalkan Amerika Serikat itu dia GNP-nya jauh lebih besar dibanding GDP. Ya, jadi ya kan Google segala macam itu kan mendapatkan pendapatan dari seluruh dunia ya. Itu warga negara mereka, tetapi ya juga sama, kebalikannya adalah Cina misalnya. Cina sekarang maju itu dengan GDP-nya yang maju, tetapi perusahaan-perusahaannya di nasional itu tidak dimiliki oleh ya orang-orang kaya, pemilik pemodal dari Amerika maupun dari Arab Saudi dan seluruh dunia. Jadi itu tetapi orang Cina juga banyak memiliki saham dari perusahaan lain. Jadi ini ada pengukuran, tapi pada saat ini yang dipakai untuk data untuk membandingkan satu negara dengan negara lain itu digunakan GDP, jadi pada umumnya bukan GNP. Nah, NNP, Net National Product, ini jarang digunakan ya. Jadi GNP kurangi depresiasi. GDP ini ada GDP nominal, ada GDP real ya. Jadi GDP nominal itu adalah penetapan atau disebutkan GDP harga berlaku, mana GDP real, GDP harga konstan. Nah jadi ini hati-hati ya kalau ini buat mahasiswa saya, kalau Anda baru belajar ya mengenai ekonomi nasional ya, itu diperhatikan angkanya beda ya. Jadi kalau Anda dapat data dari Bank Indonesia misalkan dari keuangan ya, Kementerian Keuangan, GDP itu dilihat angkanya, GDP harga berlaku atau GDP harga konstan. Jadi GDP itu bisa nominal ya, jadi total nilai pasar paling jadi dalam suatu negara selama satu tahun tertentu, yang itu menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut, itu GDP nominal. Tetapi ini jarang ada data seperti itu, yang lebih sering ada GDP real. Ya, nilai total output akhir berdasarkan negara suatu tahun yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar atau base year. Jadi misalkan tahun 2000
11 sampai 2019 diukur berdasarkan harga dasar tahun 2010. Nah, misal saja ya. GDP tahun 2001 sampai 2009 misalkan diukur berdasarkan harga tahun 2000 misalkan begitu. Jadi ini Anda harus hati-hati mengenai ini ya, mahasiswa yang baru belajar ya. Ini berbeda angka itu. Dan manfaat dan keterbatasan perhitungan GDP. Jadi di sini pada masa sekarang GDP ini tidak terlalu menjadi tidak mencerminkan kemakmuran suatu negara ya, tidak mencerminkan ini. Kenapa demikian? Ada keterbatasannya. Ya karena apa? Karena tidak memperhatikan aspek dari ketimpangan pendapatan. Jadi GDP yang tinggi itu, kalau ketimpangan tinggi ya berarti rakyatnya itu tidak yang menikmati yang kaya itu hanya sedikit, sementara yang lain itu miskin, 90% orang miskin misalnya. Nah, ini kelemahan dari perhitungan GDP ini ya, peningkatan GDP. Dan kedua, tidak memperhatikan dimensi non material yang tidak terukur dengan uang, misalkan ketenangan batin. Nah, ini juga kebahagiaan itu tidak terukur ya dengan GDP ini. Ini sudah suatu persoalan lain lagi nih ya. Ketiga, tidak selalu bisa menjadi ukuran tingkat produktivitas. Ya, jadi perlu mempertimbangkan jumlah dan komposisi penduduk ya, dan seterusnya. Kesempatan kerja dan faktor non-ekonomi yang kesempatan kerja terutama misalkan. Jadi GDP tinggi tetapi banyak orang nganggur misalnya demikian. Dan D, belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Jadi dengan 4 faktor ini GDP ini hanya memberikan gambaran ringkas dari tingkat pendapatan, mencerminkan suatu tingkat produktivitas suatu bangsa. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Ini memang hanya menjadi salah satu tolok ukur, tetapi tolok ukur yang sangat lemah dari sesuatu kemakmuran suatu bangsa. Jadi untuk sekarang, untuk mengukur kemakmuran suatu negara itu digunakan Human Development Index atau di Indonesia IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi ini dalam Indeks Pembangunan Manusia, ini diukur tingkat pendapatan rata-rata, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Ada tingkat ini. Ini cara mengukurnya juga berubah ya. Yang mengukur UNDP itu adalah salah satu lembaga di bawah PBB ya, di bawah United Nations. Ini mengukur tingkat kemampuan berdasarkan HDI, Human Development Index. Di mana Indonesia saat ini berada di posisi sekitar 110-an ya, sekitar 110-an. Pada zaman Orde Baru itu posisi Indonesia di Human Development Index sekitar 80-85. Kita sekarang makin turun ya. Jadi ini makanya ini GDP kita jauh meningkat, tetapi HDI kita peringkatnya menurun. Menurun kenapa? Ya kita tambah makmur ya, tetapi negara lain meningkatnya kemakmurannya lebih tinggi dibanding negara kita. Ini kalau berdasarkan data, nanti saya minta Anda coba punya tugas ini, mungkin tidak untuk dikumpulkan Anda mahasiswa, supaya coba dicari datanya ya, HDI dari seluruh negara di dunia selama 10 tahun terakhir, atau juga dapatkan untuk Indonesia ya dari tahun 80-an sampai sekarang. Anda bisa melihat HDI kita ada di peringkat berapa. Dan berikutnya adalah yang paling penting adalah keseimbangan ya. Keseimbangan pendapatan nasional. Jadi memang perlu diukur GDP, tetapi keseimbangannya inilah yang harus diinikan ya. Jadi analisis keseimbangan ini merupakan analisis ekonomi makro ya, untuk tentang terbentuknya tingkat harga dan jumlah output berdasarkan asumsi bahwa setiap pasar ya, pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja maupun pasar uang, di mana permintaan telah sama dengan penawaran ya, sehingga agregat telah sama dengan penawaran agregat. Jadi demand agregat itu sama dengan supply agregat ya. Jadi ini yang namanya keseimbangan pendapatan nasional yang di sini harus ada di analisis dan harus diusahakan. Dan berikutnya di analisis ini ada zaman dulu itu digunakan keseimbangan model klasik ya. Jadi di sini pada model klasik analisis keseimbangan perekonomian pondasinya adalah keseimbangan individual, yaitu konsumen dan produsen. Keseimbangan individu dinilai telah tercapai bila seluruh sumber daya telah habis dikonsumsi, dan keseimbangan hanya bisa dicapai lewat pertukaran. Ini zaman dulu ya, ini zaman model klasik. Tapi sekarang yang banyak neoklasik yang malah banyak berkembang. Ini karena klasik ini
asumsinya yang penting pasangan input atau output merupakan alat alokasi sumber daya yang efisien. Dan dua, uang hanya berpengaruh pada variabel-variabel moneter ya. Di sini tidak terkait dengan sektor real. Nah ini ya, ini zaman dulu ya. Ini berubah semua ini pada dengan model yang modern ya, analisis keseimbangan model Keynesian. Dan ketiga, perekonomian secara makro akan berada keseimbangan jika individu dan perekonomian telah terlebih dahulu berada dalam keseimbangan. Keempat, kesempatan kerja dalam keseimbangan terjadi jika jumlah kesempatan kerja yang terjadi pada saat tenaga kerja dalam keseimbangan. Dan empat, tidak mencerminkan kesempatan kerja sebenarnya tersedia pada dasarnya permintaan tenaga kerja. Nah ini ketika kemudian dunia mengalami Great Depression, mengenai resesi yang sangat besar tahun 1930-an yang kemudian memicu ya terjadinya perang dunia ya kedua ya. Kenapa? Karena pada waktu itu negara waktu itu kan tahun 1900-an itu Amerika Serikat menjadi pusat dari ekonomi dunia. Ada New York Exchange New York Exchange itu ada masalah tahun 1928, pada satu hari saja tiba-tiba jatuh semua saham terus berguguran dan terjadilah Great Depression yang dialami oleh negara-negara lain ya, Jepang, Jerman dan Italia yang merasa gitu kemudian bahwa ada kesempatan untuk menghancurkan dominasi Amerika pada waktu itu, sehingga kemudian tiga negara tersebut berusaha untuk mengambil alih dengan cara militer ya, kemudian terjadi perang dunia kedua yang diawali ini. Nah ini secara teori ekonomi kemudian munculnya teori dari Keynes ini adalah pada waktu itu merupakan solusi. Nah ini perlu saya sampaikan ya. Jadi pada waktu itu tahun 1930, 1945 di mana Amerika Serikat kemudian secara pelan-pelan bisa mengatasi Great Depression itu dengan menerapkan model Keynesian. Jadi ini teori modern yang dia bikin, the general theory inilah yang dia kemudian dia menginvestigasi dan kemudian dia menggunakan asumsi dan menggunakan teori-teori yang kemudian diterapkan dan akhirnya bisa menyelesaikan ya permasalahan ekonomi pada masa itu di Amerika Serikat dan kemudian akhirnya berimbang ke seluruh dunia. Setelah Perang Dunia Kedua selesai juga ya sekalian. Jadi di sini bahwa dia mengamati bahwa pada saat itu struktur pasar itu monopolistik, tidak sempurna, asimetrik. Jika harga itu cenderung kaku dan kekakuan harga ini akan menyebabkan pasar tidak akan mampu melakukan keseimbangan. Jadi ini Keynes itu mendeteksi pada waktu itu sebelum tahun 1930-an itu terjadi situasi seperti ini. Oleh karena ini maka model Keynesian uang itu akhirnya tidak hanya sebagai alat transaksi, ya, tetapi juga menyimpan nilai, store of value. Nah ini di mana fungsi nilai mungkin uang digunakan sebagai alat memperoleh keuntungan untuk tindakan spekulasi. Nah ini pada waktu itu ya sekali lagi tahun 1930-an ini adalah solusi, ya solusi dari penyakit yang ada pada waktu itu, ya. Tapi ya seperti juga pada kesehatan ya. Pada kedokteran, kesehatan itu kan jika terjadi hal-hal yang seperti ini di mana seseorang sakit kemudian ditemukan suatu metode, suatu prinsip-prinsip, suatu metode pengobatan dan maupun obat-obat yang bisa mengobati penyakit tersebut. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian akan terbukti bahwa ternyata obat pada waktu itu tidak lagi cocok, bahkan menjadi penyakit baru. Nah ini persis seperti ini ya. Pada tahun sebelum 1930-an ini ekonomi model klasik, terjadilah di Great Depression, kemudian obatnya adalah model Keynesian ya. Jadi ekonomi modern ini tetapi yang antara lain itu dicirikan adalah bahwa uang itu tidak lagi sebagai alat transaksi, juga sebagai alat penyimpan nilai. Tetapi ternyata mulai tahun 1980-an ini memang banyak ahli yang kemudian mempersoalkan ini, bahwa ternyata obat pada tahun 1930 yang sampai dengan 1940-an yang bisa mengobati Amerika itu ternyata sekarang menjadi penyakit ya untuk di dunia ini, sehingga muncullah para ahli-ahli baru sejak tahun 2000-an, 2010, ahli ekonomi yang menamakan dirinya ahli neoklasik ya. Jadi dia tidak mau 100% yang model Keynesian,
Tapi dia juga tidak mau kembali ke klasik, kemudian menjadi neoklasik. Jadi ini banyak sekali ahli-ahli pemenang-pemenang Nobel ya tahun 2010-an, 2000-an lah sampai dengan ke sekarang itu tidak mengembangkan yang baru ya dari yang klasik maupun modern, tapi ada yang menamakan dirinya sebagai neoklasik. Jadi terutama kelemahannya. Jadi faktor pembina mengenai ekonomi adalah kalau di sini nasional ini disebut, nah ini modelnya adalah ada CIGXM ya dalam suatu negara ya. Jadi di dalam komponen permintaan agregat dari model Keynesian adalah konsumsi rumah tangga, C pengeluaran investasi, I pengeluaran pemerintah, G ekspor X dan impor M. Jadi dengan demikian total pengeluaran agregat adalah C plus I plus G plus X min M. Dinamika sebagai AI atau aggregate expenditure ya. Jadi ini juga salah satu untuk melihat dari secara nasional ya. Tapi secara lokal juga bisa dihitung ya. Kemudian juga secara sektor produksi juga bisa dihitung demikian. Demikian akan berada dalam keseimbangan jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional ya. Jadi Keynesian kemudian menyampaikan ini kalau dilakukan perhitungan seperti ini keseimbangan ini adalah kalau agregat sama pengeluaran agregat itu sama dengan pendapatan nasional. Nah ini ya sejak saat itulah dihitunglah GDP sebagai sektor pengeluaran. Kemudian tingkat output atau pendapatan nasional tercapai pada tingkat keseimbangan disebut sebagai pendapatan nasional yang dinamakan Y bintang ya. Dan multiplier, analisa multiplier ini adalah multiplier effect. Itu adalah koefisien multiplier investasi yaitu delta Y per delta I. Multiplier pengeluaran pemerintah delta Y per delta G. Jadi menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan pengeluaran agregat atau Y atau delta Y ke atas tingkat keseimbangan dan terima ke atas tingkat pendapatan nasional. Ini multiplier. Dan berikutnya ini kita pelajari menjadi adalah yang penting adalah masalah uang. Kenapa ini menjadi penting? Karena sejak ekonomi modern ya yang dipromosikan oleh Keynes ya, pemenang Nobel pada waktu itu, Nobel Ekonomi pada tahun itu ya, tahun 1930-an, itu kemudian uang kan menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena bukan hanya sebagai alat tukar. Nah ini ya, kemudian kita pelajari ini. Jadi di sini sistem pertukaran zaman dulu ya ini sebenarnya ada mengandung kesukaran ya. Yaitu kesukaran dalam menentukan kesesuaian paham antara orang yang akan saling bertukar. Ya ini kan, ini prinsipnya. Kedua, kesukaran dalam menentukan nilai barang yang akan saling dipertukarkan. Ya ini. Jadi dengan demikian diperlukanlah apa yang disebut sebagai uang. Yaitu dia harus memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, dan jika dipecah tidak rusak nilainya. Nah ini ada sejarahnya. Pertama kali uang itu dikenal sekitar tahun 600-an sebelum Masehi pada bangsa purba yang mendiami Efrat dan Tigris. Antara mereka ini ada berupa batu mulia, kerang, kulit kerang maupun gigi. Ini uang pada waktu itu. Jadi definisinya adalah uang adalah sesuatu yang diterima dan dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Jadi macam-macam uang itu ada 3 macam. Pertama uang fiat atau token money ya. Komoditas yang diterima sebagai uang dengan nilai nominal yang jauh lebih besar dari nilai komoditasnya. Nah ini adalah disebut sebagai uang fiat atau token money ya. Jadi di sini uang itu ya uang kertas misalkan ya itu kan dia diterima nggak ada nilainya uangnya itu ya. Uang kertas itu hanya berapa lah kalau kita diproduksi, tetapi dia diterima dengan nilai nominal yang sejauh dari nilai komoditasnya, itu uang fiat ya, token money. Dan kedua adalah uang komoditas. Nah ini adalah uang nilainya sebesar nilai komoditas itu. Ya ini pernah pada suatu masa zaman dulu menggunakan uang emas, uang perak itu disebut commodity money. Ya uang komoditas. Jadi uang itu uang terbuat dari emas yang memang nilainya senilai dengan emas yang ada berapa gram yang ada di situ di dalam uang tersebut. Dan uang hampir liquid atau near money adalah alat sebagai misalnya cek ya. Finansial di dalam guna harus ditukarkan dulu atau cairkan dulu. Jadi dia hampir liquid.
Ini jenis ketiga. Jadi fungsi uang itu pada masa sekarang ya, sejak ekonomi modern, yaitu sebagai satuan hitung, kedua alat transaksi, ketiga penyimpan nilai atau store of value. Jadi uang itu sekarang menjadi penyimpan nilai ya. Jadi di sini store of value semenjak ekonomi modern diterapkan di dunia. Jadi uang itu menjadi penyimpan nilai. Jadi seseorang yang memiliki uang, menyimpan uang itu dia memiliki nilai tertentu dari harta benda dia ya. Zaman dulu tidak ya, zaman sebelumnya, sebelum ekonomi modern itu orang tidak menyimpan uang ya. Uang itu disimpan uang itu digunakan sebagai alat tukar. Teori yang menjelaskan mengenai permintaan uang ada teori klasik tadi sudah sebutkan, kemudian teori Keynesian ini sudah saya sebutkan. Sejak teori Keynesian ini memandang permintaan uang oleh masyarakat di dalam 3 motif. Pertama, motif transaksi, itu aslinya di dalam teori klasik. Dan sebagai berjaga-jaga untuk menyimpan uang itu berjaga-jaga, dan ketiga untuk spekulatif. Yang masa kini ya tahun 2010-an ke sini, ini faktor yang ketiga ini sangat tinggi nilainya, lebih tinggi mungkin kadang-kadang dibanding 2 faktor utama dari uang itu diadakan sejak awal pada teori yang klasik. Jumlah uang beredar, nah ini ada namanya uang beredar dalam pengertian sempit, nero money, terdiri dari uang kartal dan uang giral. Jadi C plus D ya, kartal plus giral. Kemudian jumlah uang beredar dalam arti luas itu ditambah deposito berjangka, jadi ditambah dengan time deposit. Dan berikutnya adalah time proses penciptaan uang ini. Nah ini Anda kalau belajar mungkin di perbankan ya, ini saya tidak terlalu mendalami di sini ya. Ini Anda bisa pelajari sendiri nanti di dalam referensi. Dan berikutnya lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan itu ada di Indonesia saat ini, ada lembaga keuangan yang fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori. Dan kemudian ada lembaga keuangan tidak diizinkan menghimpun dana. Saya nggak update ini apa ada perubahan dari ini ya. Jadi saya mengembangkan kuliah ekonomi dan regulasi sejak tahun 1993 sampai sekarang memang saya pernah update. Tapi sejak tahun 2016-an, 2018 saya tidak terlalu update lagi, sehingga banyak perubahan-perubahan yang sekarang mungkin Anda mahasiswa silakan untuk mengupdate kembali. Dan ini Bank Sentral juga sama dengan demikian ya. Jadi ini saya tidak update ya kondisi sekarang. Jadi ini sih fungsi utama Bank Sentral adalah agen fiskal pemerintah, banknya bank, menentukan kebijakan moneter, pengawasan. Ini definisi internasional tentang Bank Sentral ya. Tetapi di sini ini saya tuliskan ya, ini pada waktu saya menulis makalah ini ya, ini Bank Indonesia, Bank Sentral yang di Indonesia disebut Bank Indonesia itu fungsinya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi di beberapa negara ya. Nah, saat tulisan ini disusun belum menganut ya, tetapi sudah menyiapkan ada disebut lembaga disebut OJK. Ya, saya menulis ini waktu itu sedang disusun otoritas jasa keuangan, sehingga fungsi dari Bank Sentral yang tadinya 6 fungsi ini di negara lain sebenarnya sudah sejak agak lama itu tidak semuanya ditangani oleh Bank Sentral ya, tetapi oleh otoritas jasa keuangan. Tapi pada waktu saya membuat ini memang masih 6-6-nya ini menjadi fungsi dari Bank Sentral. Saya baru sedang persiapan waktu itu ya. Sekarang udah lama berarti ini, mohon maaf ya. Jadi saya tidak update kembali bahan kuliah ini. Jadi Bank Indonesia ini bank sentralnya di Indonesia ini didirikan tahun 53 ya. Jadi nasionalisasi tahun 51 menjadi Bank Indonesia, sebenarnya status Dejavas Bank ini ya dirubah. Ini ada Undang-Undang nomor 11 tahun 53 dan seterusnya tahun 68. Dan ini sekarang sudah berubah. Nah ini dilakukan fungsi ini oleh OJK. Pada saat tulisan ini dibuat, fungsi sebagai pengawasan, evaluasi, pembinaan pelanggan dilakukan oleh fungsi Bank Indonesia dan dilakukan oleh OJK. Nah ini mungkin sudah berubah ya sekarang, mohon maaf. Sejarah penetapan nilai tukar mata uang. Nah ini yang kita perlu sepintas tahu. Nilai tukar uang atau kurs atau exchange rates adalah catatan harga pasar dari mata uang asing, foreign currency, dalam harga mata uang domestik.
Nah, ini definisinya. Jadi nilai tukar uang ini merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Nah, ini secara modern tentang kurs mata uang ya. Ini catatannya tercatat tahun setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu, kalau secara sejarah itu kita ketahui berakhirnya tahun 1945 ketika Jepang menyerah. Tetapi bagi orang Barat itu ini sebenarnya maksudnya orang sekarang ya, orang modern sekarang, orang Barat sekarang itu sebenarnya dimulai sejak tahun 1944 ya. Meskipun secara formal Perang Dunia belum berakhir, tapi 5 negara kuat waktu itu ya, yang hampir memenangkan Perang Dunia Kedua itu sudah berkumpul menyiapkan yaitu uang yang harus dicetak nanti setelah mereka menang. Jadi meskipun secara politik dan secara militer belum menang, tapi 5 negara calon pemenang sudah merasa yakin menang, menyiapkan diri nanti kalau Perang Dunia Kedua ini, Perang Dunia belum, nggak ada nomor 1, 2 waktu itu ya. Orang kemudian menamainya kedua, pada waktu itu tidak menyebutnya Perang Dunia Kedua, tapi menyebut aja Perang Dunia World War itu. Mereka akan yakin sudah akan menang, mereka siap-siap. Ya, 5 negara ini yang merasa diri calon pemenang itu ya, Amerika Serikat, ya Inggris, apalagi Prancis waktu itu, apalagi 5 negara ini menetapkan siap-siap, yaitu bahwa yang mereka berkumpul kemudian membuat sistem disebut Bretton Woods System. Nah, pada waktu itu mereka sepakat bahwa kita 5 negara calon pemenang Perang Dunia harus mencetak uang, harus yang mengkaitkan dengan berat tertentu emas. Ya, itu tahun 1944 ya. Disepakati 5 negara ini bahwa kita ya itu akan mencetak uang hanya kalau uang yang kita cetak itu kita harus menyimpan uang menyimpan emas yang nilainya sama dengan uang yang kita cetak pada waktu itu, disimpan di bank sentral ya, atau mungkin disimpan di pokoknya atas tanggung jawab bank sentral, disimpan oleh negara, bahwa uang yang beredar itu senilai emas yang mereka simpan. Itu 5 negara yang sudah siap-siap memenangkan perang. Kemudian ternyata mereka benar-benar menang ya, perangnya tahun 1945 berakhir. Maka akhirnya ya semua negara di dunia akhirnya menganutlah sistem disebut Bretton Woods System ini. Jadi dengan demikian hard currency dipraktis diikuti oleh semua negara di dunia akhirnya ya. Ini pada waktu itu currency, sistem pertukaran uang disebut Pledge Exchange Rate System ya. Jadi ya kurs itu relatif tetap ya semua negara itu, karena ya tergantung alat pertukaran emas itu pertukaran uang itu relatif tetap ya. Tahun-tahun 1944 itu pada waktu itu sampai dengan tahun 1971 ya, itu rupiah itu senilai 1 yen waktu itu ya. 1 rupiah adalah senilai 1 yen. Kemudian 100 rupiah itu senilai 1 dolar ya. 1 dolar itu adalah 1 dolar itu sama dengan 100 rupiah pada waktu itu kalau nggak salah ya. Kemudian 1 yen itu senilai dengan 1 rupiah. Nah, itu 1945, 1950, 1960. Ya, saya waktu kecil itu nilainya itu tidak berubah-ubah ya sejak saya lahir tahun 1959 sampai 1970 itu nilainya seperti itu. Tetapi ini pada tahun 1971 ini Presiden Nixon ini tiba-tiba bikin dekret ya. Dia presiden hanya setahun atau 2 tahun ya. Tetapi dia membuat dekret, yaitu dolar tidak lagi dikaitkan dengan emas ya. Kenapa demikian? Karena waktu itu Nixon ini berpikir bahwa dia ingin sebagai pemenang perang tetapi tidak menikmatinya gitu, merasa begitu. Dia ingin membangun negara Amerika Serikat itu, ingin membangun jalan tol atau jalan raya seluruh Amerika ya, sekian ratus ribu kilometer dan lain-lain lah. Nah, itu dia harus mencetak uang. Nah, tapi dia tidak mau menyimpan emas yang terkait dengan uang itu. Jadi dia mendekretkan khusus untuk Amerika
Pokoknya saya mau mencetak uang untuk keperluan saya sendiri, tidak mau saya simpan emas seberat itu. Nah, inilah jadi sistem kurs tetap berakhirlah sudah sejak itu negara Amerika seperti itu, kemudian negara lain akhirnya ya terpaksa mengikuti sehingga sejak saat itu uang tidak lagi dicetak dengan sejumlah emas yang disimpan. Nah, sejak itu kurs itu menjadi mengambang ya, bisa berubah-ubah ya. Sejak tahun 70-an ya. Tetapi masih relatif bertahan lah. Sampai dengan tahun 1980, 1990 itu masih perubahan itu tidak terlalu besar. Nah ini ya, jadi ini alasannya si Bretton Woods ini. Sehingga pada waktu itu berubahlah kita menjadi negara-negara menggunakan memilih tiga sistem ya. Memilih ya. Sistem nilai tukar tetap masih berlaku. Nah, misalnya Indonesia sejak merdeka itu sampai dengan tahun 1980-an masih menggunakan fixed exchange rate system. Pertama sampai dengan tahun 1971 memang terjadi dengan otomatis karena setiap rupiah yang dicetak itu sama dengan di negara lain pada waktu itu masih menggunakan Bretton Woods system, yaitu mencetak uang hanya dengan catatan menyimpan emas nilai uang itu ya di bank sentralnya atau di suatu tempat yang terserah negara menyimpannya dengan aman. Nah ini meskipun berakhir tahun 1970, ini Indonesia masih menggunakan sistem seperti ini. Jadi di sini Indonesia masih menggunakan fix tetap. Tetapi ini menimbulkan kesulitan karena negara harus mengambil peran pasif dalam menjaga nilai tukar. Nah ini ya, dalam sistem nilai tukar bank sentral harus mengendalikan nilai tukar menawarkan tapi tidak keduanya sekaligus. Nah ini problem besar di sini. Sehingga rezim ini bank sentral mungkin tak menerapkan nilai tukar berbeda dengan nilai berbeda. Nah ini agak susah ya. Terus timbullah kelemahan dari fixed exchange rate system nilai tukar tetap. Maksudnya maksudnya yang sekarang ya sejak 1971 di mana negara-negara itu mencetak uang tidak lagi didasarkan pada emas yang disimpan, itu jadi kelemahannya ada black market currency ya. Jadi bisa terjadi seperti itu ya. Jadi orang menyimpan dolar itu negara itu bisa memberikan pada waktu itu ya, bisa memberikan misalkan seorang itu atau usaha satu bank mendapatkan dolar atau gulden atau apapun dalam rate yang ditentukan pemerintah sekian, padahal di pasar dia nilainya tidak sekian, sehingga orang itu bisa mendapatkan uang tersebut, uang asing itu dan menukar dengan ini uang setempat dan dia bisa digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah ini pada waktu itu ya. Ini banyak Anda mahasiswa silakan pelajari saya nggak tahu di googling ada nggak informasi itu. Tapi kalau informasi tidak tertulisnya saya punya banyak informasi mengenai ini. Nah sistem nilai tukar mengambang floating exchange rate. Nah ini sejak 1971 praktis semua negara ini kecuali Indonesia tadi itu sudah terjadi ini floating exchange rate ini ya. Karena Nixon ini tadi karena membatalkan secara sepihak Bretton Woods system ini. Jadi ini di sini ada sistem nilainya sudah menjadi nilai tukar mengambang ya. Jadi di sini ini yang terjadi sampai sekarang dan makin parah pada akhir-akhir abad 20 dan kemudian abad 21 lebih parah lagi ya sistem nilai tukar ini menjadi alat politik juga secara nyata. Nah, ini saya tidak update dalam ilmu ini yang saya ajarkan di sini. Dan sistem yang ketiga adalah sistem nilai tukar yang dikaitkan ini ya. Nilai tukar tertekan dengan jalan mengkaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dengan jumlah mata uang yang kuat. Nah ini sistem impact ini ada juga sistem seperti ini. Jadi sistemnya hampir seperti mengambang, tetapi dia masih mirip dengan mengambang sebenarnya, tetapi dia dikaitkan dengan mata uang kuat yang lain. Tetapi ini juga kombinasi dari tiga hal ini. Tapi pada umumnya sebenarnya yang ada sekarang ini adalah nilai tukar yang mengambang ini. Yang paling sekarang di seluruh dunia seperti itu. Dan berikutnya adalah kebijakan fiskal dan APBN. Ini oleh negara ya. Jadi kebijakan fiskal itu adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Ya, kebijakan fiskal ya. Secara hukum pajak dapat sebagai iuran wajib
dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal semua negara. Jadi negara-negara di seluruh dunia itu government itu mendapat hak untuk memungut pajak semua negara ya. Kemudian pajak itulah yang akan digunakan untuk membangun atau perekonomian dunia. Jadi menurut teori ekonomi yang sekarang berlaku, itu kan ekonomi pasar ya, dan ya kombinasi, kalau alirannya ya kombinasi liberal, kombinasi kapitalisme dan sosialisme dengan persentase yang berbeda-beda tiap negara. Tapi pada prinsipnya dia dijalankan oleh pemerintahan itu dengan kegiatan fiskal yang berupa pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Jadi di sini ada pajak, kemudian dari pajak itu pemerintah mengeluarkan ya, kemudian juga mungkin sebagian untuk menginvestasikan, melakukan investasi dan seterusnya ya. Jadi di sini secara ekonomi pajak didefinisikan pemindahan sumber daya dari sektor rumah tangga ke sektor pemerintah. Jadi seperti ini ya. Jadi cara penggunaan pajak langsung, pajak langsung dan seterusnya. Jadi di sini adalah secara ekonomi ya, secara ekonomi itu pemerintahan itu adalah administrator yang di dalam suatu negara berfungsi untuk memindahkan sumber daya yang tadinya dari sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah. Jadi ini adalah yang disebut pemerintah, sehingga di negara lain itu tidak ada istilah pemerintah. Pemerintah itu kata dasarnya perintah ya. Tapi di negara lain itu government itu lebih sebagai administrator ya. Bukan orang yang berkuasa penuh, tetapi dia adalah dipandang pemerintahan itu, government itu dipandang sebagai administrator atau ya katakan orang bayaran lah. Rakyat itu membayar pemerintah untuk mengelola keuangan negara, di mana keuangan negara itu adalah uang dari rakyat, uang dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi dari sektor ini ya, dari ekonomi, bukan dari pandangan politik. Kalau dari pandangan politik agak berbeda ya, government itu adalah kekuasaan ya. Kemudian macam-macam kebijakan fiskal ada diskresioner, ada dan automatic stabilize. Ada ini Anda bisa baca di sini, saya tidak perdalam. Kemudian ada kebijakan fiskal, alokasi, budgeter, distribusi, Anda tidak saya perdalam lagi. Jadi saya kira ini efektif kebijakan fiskal ini udah mungkin ya bagian ini dari kuliah kita tidak berdalam. Dan berikutnya APBN. Nah, di Indonesia ini ada APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini tahun 6970 sampai 1945 disebut penggunaan jangka panjang ya. Jadi 5 tahun sekali berubah. APBN mencapai ini tingkatnya 23% per tahun ya. Jadi pada waktu itu 4 kali dari pertumbuhan ekonomi per tahun. Jadi APBN pada waktu itu tahun zaman Pak Harto, zaman Orde Baru itu APBN itu meningkatnya 23% per tahun. Itu hampir 4 kali dibanding pertumbuhan ekonomi pada waktu itu sekitar 6,8%. Jadi pada waktu itu pemerintah kita, jadi di akhir dari Orde Lama itu istilahnya Pak Harto ya. Jadi Pak Harto atau Presiden Soeharto itu menamakan dirinya Orde Baru dan menamakan eranya Bung Karno sebagai Orde Lama. Nah ini perlu saya catat, saya sudah sebutkan di penjelasan di bab lain bahwa ini istilahnya Pak Harto ya. Kalau Bung Karno menamakan dirinya itu New Emerging Forces, jadi Orde Baru, Orde Kekuatan Baru. Jadi Bung Karno itu menamakan dirinya adalah Orde Kekuatan Baru. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini sejarah sekarang ini, saya sebenarnya lebih senang diluruskan ya. Jangan lagi menyebut Pak zaman Bung Karno sebagai Orde Lama dan zaman Orde Baru. Nah, kalau zaman Orde Baru disebut Orde Baru ya tidak apa-apa, karena itu Pak Harto menamakan dirinya zaman Orde Baru. Tapi mestinya zaman Ordenya Bung Karno dikembalikan istilahnya sesuai dengan istilah zaman Bung Karno, itu New Emerging Forces. Apa itu? Zaman kekuatan baru. Jadi kita tidak pernah mengalami Orde Lama ya. Jadi kalau berdasarkan versi yang hidup presiden pada masanya, yaitu kita tahun 45 sampai tahun 65, 67 itu adalah zaman kekuatan baru, kemudian tahun berikutnya zaman Pak Harto adalah Orde Baru. Nah sekarang adalah Orde Reformasi. Nah ini APBN ya, ini ditetapkan oleh waktu itu GBN oleh MPR. Ada garis-garis besar dalam negaranya sehingga tidak bisa sembarangan pemerintah mengaturkan ini. Jadi waktu itu MPR memiliki kekuatan yang penuh ya zaman Orde Baru.
Jadi APBN di apa Orde Baru ini adalah politik anggaran menggunakan anggaran berimbang pada waktu itu ya. Jadi penerimaan rutin, penerimaan pembangunan, sama pengeluaran rutin ditambah pengeluaran pembangunan. Nah ini zaman pada waktu itu. Jadi di sini anggaran pembangunan ternyata selalu lebih besar dari penerimaan pembangunan. Jadi sering ada anggaran defisit ya dan seterusnya. Jadi ketika berakhir Orde Baru, total nilai APBN masih 473 triliun. Jadi peran pemerintah waktu itu sangat besar sekali. Ya, dan seterusnya, ini masa peralihan kekuasaan 97-99 ya ini terjadi akumulasinya menurun ya dari dibandingkan sebelum Pak Harto turun ya 390 triliun dan seterusnya. Nah APBN ada reformasi, ini terjadi perubahan anggaran yang tadinya mulai Januari Desember kemudian berubah menjadi 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Dan berikutnya yang saya perlu catat di sini adalah hutang pemerintah ya. Hutang negara sebenarnya ini, hutang negara atau hutang pemerintah. Ini saya dapatkan data di salah satu yang ada di tahun 2018 kalau nggak salah saya dapatkan dari Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan maaf ya. Jadi di sini kalau dicatat ini yang ada di situ yang Kementerian Keuangan menyampaikan tidak ada era zaman Bung Karno ya. Mungkin karena zaman Bung Karno belum masuk dalam ekonomi liberal ya Republik Indonesia ini. Jadi Bung Karno kan tidak masuk blok barat, tidak masuk blok timur menurut Bung Karno kan. Pada waktu Bung Karno hidup itu dunia ini kan ada blok barat ya dan blok timur ada blok komunis ya, Soviet, Cina itu komunis, kemudian yang barat itu blok barat dan Bung Karno ini memimpin negara Asia Afrika yang lain supaya tidak masuk barat, tidak masuk timur ya. Dia tidak berlaku seperti itu. Tapi pada masa akhir hidupnya ini karena yang barat itu hampir menang pada waktu itu barat hampir menang. Ini yang blok yang non blok ini ya Bung Karno yang mempelopori ini mempromosikan dipaksa untuk masuk ke blok barat. Kalau tidak mau ya kita tanda kutip dikejain ya ekonominya supaya hancur dan seterusnya. Jadi Bung Karno berakhir dengan kehancuran ekonomi yang cukup parah ya. Saya waktu itu masih kecil ikut mengalami seperti itu ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan negara lain ya pokoknya itu adalah sejarah bagi bangsa kita. Jadi di sini hutang itu tercatat sejak zaman Pak Harto itu meninggalkan hutang 551,4 triliun atau waktu itu setara dengan 68,7 miliar dolar Amerika. Rasio hutang pada waktu beliau jatuh itu 57,7% dari GDP. Ini adalah yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto ya antara lain. Jadi sebelum beliau jatuh tahun 98 itu rasio utang itu di bawah 30%. Ya. Rasio utang itu terhadap GDP di bawah 30% atau di bawah 20% waktu itu ya. Tahun 71 sampai dengan tahun 96 ya. 97 lah sampai dengan 97 itu rasio utang itu kecil ya. Tetapi ketika beliau meninggal tahun 98 ini kan dalam keadaan krisis ekonomi itu meningkat menjadi 57,7%. Tetapi ketika Habibie menggantikan presiden, itu selama setahun ternyata meninggalkan utang yang meningkat jauh lebih besar ya. Jadi menjadi 938,8 triliun ya. Jadi yang semula itu 504 jadi meningkat hampir 80%. Utang selama setahun utangnya itu hampir 2 kali lipat dibanding Pak Harto menjadi presiden selama 32 tahun ya. Jadi rasio utang pun juga dalam setahun itu meningkat menjadi 85,4% dari GDP. Jadi ini era di Habibie selama setahun itu. Kemudian pada waktu Gus Dur dipilih sejak zaman reformasi, ini tahun pemerintahan ini utang itu meningkat dalam rupiah, tetapi anehnya di dalam dolar turun ya. Kenapa aneh? Bukan aneh maaf, tetapi dalam dolar turun. Kenapa? Karena ini kursnya itu adalah kita kursnya berubah. Jadi rasio utang justru meningkat 88,7%. Tapi pada tahun kedua dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid presiden, rasio utang justru turun menjadi 77,2% ya. Ini dibanding zaman Habibie masih lebih rendah. Kemudian dalam dolar juga turun ya. Jadi ini satu-satunya dalam pemerintahan sejak Orde Baru ya, sampai Orde Reformasi
ada presiden yang dimana utang negara itu turun dalam dolar, utang dalam dolar maaf ya, utang dalam dolar itu turun, itu adalah hanya di dalam era Gus Dur ya. Kalau dalam dolar, tapi dalam rupiah sih meningkat, tetapi dalam dolar dia menurun selama 2 tahun. Jadi beliau ini satu-satunya ya jumlah utang negara presiden mengakhiri masa jabatan, beliau digantikan sebelum berakhir masa jabatannya itu utang negara lebih kecil dibandingkan saat dia dilantik. Ini satu-satunya yang terjadi. Dan presiden kelima Megawati Soekarno Putri, ya ini posisi utang Indonesia, rasio utang ini kita lihat di sini 2002 ini masih setengah Gus Dur, setengah Megawati. Ini adalah 136,9 miliar, rasio utang 67,2. Dan tahun 2003 kita lihat dia rasio utang itu menurun dari 67,2% menjadi 61%. Kemudian rasio utang juga terhadap GDP menurun lagi pada waktu Megawati Soekarno Putri itu berakhir dari jabatan presiden ya. Tetapi utangnya sendiri itu naik ya. Nah, di sini utangnya turun maaf ya. Utangnya 139,7 tahun terakhir dibanding 2 tahun sebelumnya itu lebih turun ya, dari 145,4 miliar dolar menjadi 139,7 miliar. Jadi ini juga salah satu presiden ini ya, Megawati, yang dalam 1 tahun pemerintahannya itu dia turun. Pernah juga turun ya, ternyata saya juga baca di sini. Tetapi kalau sejak dia menggantikan Gus Dur sih meningkat ya. Karena waktu Gus Dur berakhir itu masih 122,3 miliar, Megawati berakhir ada 139,7, jadi naik. Jadi rasio utang naik. Tetapi kalau kita hitungnya tahun per tahun, Megawati juga pernah dalam 1 tahun dia menurun. Tahun 2004 dibandingkan 2003 dia adalah hutang kita turun ya. Nah ini kemudian presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ya ini kita lihat prestasinya dulu ya, kita lihat baiknya dulu. Prestasinya ini adalah secara 10 tahun ini adalah menurunkan rasio utang ya. Dari ketika Megawati berakhir itu 56,5% utang terhadap rasio terhadap GDP. Tapi ketika SBY berakhir itu turun menjadi 24,7% ya. Ini ketika berakhir. Jadi menjadi 24,7%. Jadi utang rasio utang, artinya utang dibandingkan GDP itu turun jauh ya. Jadi zaman SBY itu utang pemerintah jauh turun terhadap GDP. Tetapi kalau nilainya sih lebih besar, selalu naik ya. Kalau nilainya naik, tetapi dalam persentasenya kepada GDP dia adalah turun. Ini zaman presiden ke-6 ya. Jadi 2 periode. Ini utangnya naik sedikit demi sedikit, tapi ada juga saatnya turun ya, maaf ini. Dalam 1 tahun pernah turun ini, kita lihat ini. Tahun 2011, utang kita 199,5 miliar dolar, tetapi tahun 2012 utangnya ini tahun 2013 turun menjadi 194,9 miliar dolar. Jadi turun ya, pernah turun juga. Jadi seperti Megawati juga, kalau dalam 1 tahunnya saja pernah turun ternyata utang gitu ya. Jadi kalau Gus Dur memang 2 tahun dia memerintah, dua-duanya dia turun. Tapi ini kalau dalam 1 tahun pernah juga ada utang itu adalah lebih kecil dibanding sebelumnya. Ya, kalau Megawati itu adalah tahun 2004 lebih kecil dibanding 2003 utangnya. Tetapi kalau SBY itu adalah tahun 2013 ya, hanya ini turun jauh ya, dibandingkan tahun 2012, bahkan lebih kecil juga dibandingkan tahun 2011 ya. Dibandingkan 2011 bahkan, jadi dibandingkan sampai 2 tahun sebelumnya itu lebih kecil. Jadi pernah juga terjadi. Tetapi kalau secara total sejak awal memerintah sampai akhir dia naik ya. Jadi zaman Megawati berakhir itu utangnya 139,7 miliar, tetapi zaman SBY berakhir 209,7 miliar. Jadi naik. Tetapi dalam persentase terhadap GDP dia jauh lebih turun ini SBY. Dan Joko Widodo, nah ini saya belum selesai pemerintahan masih berjalan terus sampai sekarang. Tapi ini karena saya seperti saya sudah sebutkan, saya hanya tidak update lagi data ini.
Nah, ini utang pemerintah waktu setahun pertama itu naik ya. Naik dari 209 menjadi 229. Kemudian rasionya juga naik ya. Nah, kemudian 2016 juga demikian, utangnya naik, rasionya juga naik lagi ya. Jadi ini 2 tahun awal dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dari data ini ya, ini yang saya belum tahu sampai data terakhirnya. Ini dua-duanya naik ya, selama 2 tahun. Dalam jumlah naik dibandingkan tahun sebelumnya, dalam persentase rasio terhadap GDP juga naik. Jadi ini adalah kuliah saya dari part dari bab 4. Jadi mengenai kuliah ET 4040 Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.